Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan atau financial statement analysis atau analysis of financial statement. Pembahasan akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua adalah contoh analisis laporan keuangan, dan bagian ketiga penutupan. Bagian pertama, sebelum kita membahas contoh analisis laporan keuangan, terdapat beberapa hal terkait analisis laporan keuangan, dasar-dasar tentang analisis laporan keuangan yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, definisi dari analisis laporan keuangan itu sendiri. Secara umum, analisis laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses review dan analisis atas keuangan perusahaan dengan menggunakan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan dengan tujuan membantu pengambilan keputusan kredit dan atau investasi. Siapa yang memerlukan analisis laporan keuangan ini? Pihak yang memerlukan analisis laporan keuangan ini adalah terutama pihak eksternal, yaitu investor dan kreditur. Baik itu current investor, current kreditur, maupun potensial investor dan potensial kreditur. Pihak lain yang juga memerlukan analisis laporan keuangan adalah manajemen, analis, government, dan mungkin pihak-pihak lain. Tentunya masing-masing pihak memiliki fokus perhatian dan kebutuhan informasi yang berbeda yang mereka harapkan dapat diperoleh dari analisis laporan keuangan. Mengapa mereka memerlukan analisis laporan keuangan ini? Analisis laporan keuangan diperlukan untuk meningkatkan, mempertajam pemahaman pembaca atau pengguna laporan keuangan mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat diperoleh dari informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan perusahaan. Secara spesifik, analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen di dalam mengelola perusahaan. Manajemen dapat menggunakan analisis laporan keuangan sebagai salah satu alat di dalam mereview, mengevaluasi strategi yang telah direncanakan dan diterapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, analisis laporan keuangan juga bisa membantu mereview kinerja perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain, khususnya misalnya kompetitorsnya, sehingga perusahaan dapat mengetahui posisinya dibandingkan dengan pesaingnya. Analisis laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Analisis laporan keuangan juga dapat digunakan perusahaan atau berbagai pihak untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Dan analisis laporan keuangan tentunya sangat berguna atau bermanfaat di dalam membantu investor mengambil keputusan investasi. Bagi current investor, analisis laporan keuangan dapat membantu keputusan current investor, untuk tetap memiliki investasi di perusahaan tersebut, atau mungkin menambah kepemilikannya, atau menjual kepemilikannya. Begitu pula untuk potensial investor, informasi yang diperoleh dari analisis laporan keuangan dapat bermanfaat di dalam mengambil keputusan apakah akan berinvestasi atau tidak berinvestasi. Nah, kapan analisis laporan keuangan ini dilakukan?
Analisis laporan keuangan terutama diperlukan secara berkala. Misalnya setiap periode pelaporan. Kalau pelaporan dilakukan secara yearly, tahunan, paling tidak kita memerlukan analisis laporan keuangan 1 tahun sekali untuk melengkapi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap atau atas informasi yang tersedia di dalam laporan keuangan. Kalau periode pelaporan keuangannya semesteran atau kuartalan, maka idealnya analisis laporan keuangan juga kita lakukan secara semesteran atau kuartalan. Selain itu, analisis laporan keuangan perlu dilakukan pada momen-momen tertentu atau dilakukan secara ad hoc sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pada saat perusahaan akan melakukan penerbitan saham atau pengajuan kredit. Pada saat itu, perusahaan dapat melakukan analisis laporan keuangan untuk melengkapi informasi yang disajikan kepada publik pada saat perusahaan melakukan corporate action tersebut. Nah, bagaimana cara melakukan analisis laporan keuangan? Secara konseptual, analisis laporan keuangan ini dapat dilakukan dengan perbandingan antara pos dalam laporan keuangan perusahaan yang sama dan menggunakan rasio tertentu. Sebenarnya rasio adalah juga termasuk perbandingan antar pos di dalam laporan keuangan. Namun rasio tersebut memiliki makna tertentu dibandingkan dengan hanya sekedar perbandingan antar pos. Yang kedua, perbandingan ini juga dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dilakukan secara horizontal, bisa dilakukan secara vertikal, atau menggunakan rata-rata industri. Jadi perbandingan dapat dilakukan secara horizontal, artinya membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang sama, namun dengan waktu yang berbeda. Yang kedua, bisa dilakukan secara vertikal, artinya dilakukan perbandingan dengan perusahaan yang berbeda, atau disebut juga cross-case atau cross-sectional analysis, atau dilakukan perbandingan dengan rata-rata industri. Pada bagian kedua, nanti kita akan menunjukkan contoh bagaimana melakukan analisis laporan keuangan dengan berbagai teknik perbandingan tersebut. Namun sebelum masuk ke contoh analisis laporan keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa financial statement analysis merupakan salah satu tools di dalam mengevaluasi profil perusahaan tertentu. Yang hal ini merupakan salah satu faktor atau aspek atau tahapan yang dipertimbangkan oleh investor pada saat mengambil keputusan investasi. Kita harus mengingat kembali bahwa keputusan investasi perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang kalau kita kelompokkan, ada faktor yang terkait dengan economy wide atau makroekonomi, misalnya terkait dengan perekonomian suatu negara, dengan indikator-indikator seperti GDP, inflasi, tingkat suku bunga, tingkat kurs mata uang, neraca pembayaran, dan seterusnya. Lalu ada faktor yang sifatnya terkait dengan industri dari suatu perusahaan. Misalnya yang menjadi fokus perhatian adalah regulasi terkait industri tersebut, size dari industri tersebut, siapa saja pelaku di dalam industri tersebut, peta persaingan di dalamnya, mungkin ada kekhususan teknologi yang harus dikuasai di industri tersebut, dan seterusnya. Lalu kemudian baru ada faktor yang terkait dengan individu dari perusahaannya.
Dan salah satu faktor individu yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi adalah mengenai kondisi atau profil keuangannya. Nah, salah satu tools yang dapat digunakan untuk mengevaluasi profil atau kondisi keuangan perusahaan adalah financial statement analysis. Sekali lagi, dengan hal ini kita menekankan kembali bahwa pengambilan keputusan investasi, yes or no, investasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh hasil analisis laporan keuangan. Karena analisis laporan keuangan hanyalah salah satu tools di dalam mengevaluasi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investasi selain faktor-faktor lainnya. Yang kedua, dalam konteks keterkaitan financial statement analysis dengan company strategy, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Bahwa financial statement analysis, mohon maaf, ini seharusnya FS analysis, pada dasarnya mencerminkan, menggambarkan, atau menganalisis informasi yang terdapat di dalam financial statement. Dan financial statement ini merupakan hasil pencatatan, pengikhtisaran, pengelompokan, pengikhtisaran, penyajian, pengungkapan dari transaksi yang dilakukan perusahaan. Nah, transaksi yang dilakukan perusahaan ini adalah konsekuensi dari operating decision perusahaan. Transaksi yang terjadi adalah dampak dari kebijakan operasi dalam penjualan barang, dalam pembelian bahan baku, di dalam memanage SDM, dalam memanage teknologi, dan seterusnya, di mana operating decision ini diderive oleh business strategy, ya, strategi perusahaan yang telah direncanakan dan direncanakan di awal dan kemudian diimplementasikan. Nah, dengan pola hubungan ini kita bisa melihat pertama ada hubungan antara informasi yang kita peroleh dari financial statement analysis dengan bisnis strategi perusahaan. Yang kedua, financial statement analysis, ya, karena hubungan tadi, financial statement analysis dapat mencerminkan bisnis strategi perusahaan. Jadi informasi yang kita peroleh dari financial statement analysis ini dapat membantu kita menduga, mengkonfirmasi, mengidentifikasi strategi bisnis yang dipilih oleh perusahaan. Di sisi lain, poin yang ketiga, FS analysis bisa menjadi alat untuk mengevaluasi apakah bisnis strategi yang direncanakan di awal telah diimplementasikan dengan baik sehingga kemudian terekam di dalam financial statement. Atau dengan kata lain, jika financial statement analysis ini mengungkapkan atau menyajikan, ya, menghasilkan informasi yang berbeda dengan prediksi, konsekuensi dari bisnis strategi yang direncanakan di awal, maka informasi itu akan sangat berguna untuk mengevaluasi apakah terdapat kendala di dalam implementasi atau terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan strategi bisnis yang direncanakan di awal. Ya. Baik, setelah kita memahami dua hal penting tersebut, kita akan masuk ke dalam contoh melakukan analisis laporan keuangan. Seperti tadi dijelaskan pada slide sebelumnya, slide ketiga, cara melakukan perbandingan ya, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ya. Ada yang disebut dengan horizontal analysis, ada yang hanya membandingkan 2 tahun data, ya, disebut dengan year-to-year comparisons, atau bisa lebih dari 2 tahun data, ya, disebut dengan time series analysis atau trend analysis. Time series atau trend analysis ini memang mensyaratkan minimum data yang digunakannya adalah 3 tahun. Lalu bisa juga dilakukan secara vertical analysis. Nah, vertical analysis ini secara spesifik
juga bisa melakukan perbandingan ya, yang disebut dengan common size statement. Jadi ini adalah common size statement ini adalah salah satu teknik vertical analysis yang lebih spesifik. Dan lebih spesifik lagi bisa dilakukan yang namanya benchmarking. Ya, jadi common size dan benchmarking ini adalah turunan dari vertical analysis. Dan yang ketiga adalah dengan menghitung beberapa rasio keuangan.